seorang Mahapati dari Banten yang sangat sakti mandraguna, berkelana ingin menjajal kesaktiannya dengan para jawara-jawara daerah lain. Karena beliau di daerahnya tidak ada yang menandingi kedikjayaannya. Tacing TV dengan bangga mempersembahkan sejarah Babat Bayalangu dengan judul Asal-usul Desa Bayalangu Cirebon. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Bayalangu menurut bahasa adalah bahaya yang telah berlalu. Jadi apapun bahayanya, jika sudah memasuki wilayah Bayalangu, maka bahayanya telah berlalu, kecuali bahaya korupsi. Desa Bayalangu sangat terkenal dengan kekeramatan Ki Geden Bayalangu yang sangat termasyhur dan sakti mandraguna. Menurut orang-orang tua zaman dahulu yang memberikan informasi ini, adalah seorang Mahapati dari Banten yang sedang menjajal kesaktiannya. Mungkin karena di daerah Bantennya tidak ada yang dapat menandingi. Beliau dengan mengendarai kuda sembrani datang melewati Cirebon. Namun sebelum sampai tujuan, tepatnya di sebuah pulau Majeti, beliau terjaring oleh jaring kakek tua yang sebenarnya adalah Pangeran Cakrabuana yang disebar ke atas dan jatuh ke atas sawah yang sedang menguning berupa padi merah. Makanya menurut mitos sampai saat ini cucu dan anak turunan Ki Geden Bayalangu dilarang untuk mempunyai jaring dan tanaman padi beras merah. Sehingga waktu itu Ki Geden Bayalangu yang saat itu bernama Mandalika bertekuk lutut di hadapan kakek tua tersebut. Dari situlah beliau mengabdi pada Ki Kuwu Cirebon. Setelah Ki Geden Bayalangu menjadi abdi dari Mbah Kuwu Cirebon, beliau diberi wilayah kekuasaan di daerah aliran sungai Anak Ciwaringin yang sekarang disebut Bayalangu, yang mana pada saat itu masih berupa alas belantara. Namun dengan kesaktiannya Ki Geden Bayalangu dapat membabat alas dengan mudah dan luas, sehingga pengerahan kesaktian akan sangat efektif untuk membabat tanah Bayalangu. Kekeramatan Ki Geden Bayalangu sudah sangat terkenal, bahkan sampai ke Kalimantan dan Sumatera. Adapun salah satu ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Ki Geden Bayalangu yang tersohor adalah gelap gampar, yang mana di Nusantara hanya ada 2 orang yang memilikinya, yaitu Mahapati Gajah Mada. Adapun ciri khas dari kesaktian tersebut adalah dapat menguasai petir atau alam. Bahasa setempatnya adalah geledek. Maka di area pemakaman ada pesarean Ki Buyut Geledek. Dipercaya oleh masyarakat setempat dan sekitarnya dapat mampu menyembuhkan luka bakar yang diakibatkan oleh petir. Ki Geden Bayalangu dalam menjaga wilayah teritorialnya patut ditiru dan dijadikan sebagai standar patokan untuk menjaga wilayah. Area desa Bayalangu yang termasuk luas jika dibandingkan dengan desa yang lain, termasuk desa yang mempunyai basis pertahanan dan wadyabala yang mumpuni semisal Bayalangu. Di sebelah barat diberikan teritorialnya kepada Ki Buyut Kaciraga, yang mana kono dipercaya masyarakat setempat
masih sampai hari ini beliau selalu membantu jika ada kesulitan. Batur sedulur sekampung, sedangkan dalam versi lain tentang kisah sejarah asal-usul Bayalangu adalah Sultan Datuk Saleh dari Samudra Pasai meninggalkan negerinya mencari tempat yang baru untuk mencari ketenangan hidup. Tampuk pemerintahan negaranya diserahkan kepada adiknya yaitu Sultan Malikul Saleh. Di tempat yang baru Sultan Datuk Saleh selalu mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat dan berzikir. Beliau memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya Datuk Saleh mendapat petunjuk bahwa di daerah yang ditempati itu adalah Pulau Majeti, dan juga mendapat petunjuk agar Datuk Saleh membuka daerah itu untuk dijadikan padukuhan atau perkampungan. Fadilah Khan, putra Datuk Saleh, merasa rindu setelah ditinggal sekian lama oleh ayahandanya. Setelah meminta izin dan doa restu dari ibunda, pergilah Fadilah Khan meninggalkan Samudra Pasai meski tidak tahu arah yang harus dituju guna mencari ayahnya. Sampailah Fadilah Khan di suatu tegalan atau ladang, di mana di situ terdapat sebuah gubuk yang akhirnya tempat itu dikenal dengan nama Desa Tegal Gubuk. Dari Tegal Gubuk, Fadilah Khan mendapat petunjuk bahwa ayahandanya Datuk Saleh sedang babad alas atau menebang pepohonan di Pulau Majeti. Mendengar berita demikian, berangkatlah Fadilah Khan menuju Pulau Majeti. Maka kemudian bertemulah ia dengan ayahanda yang dirindukannya. Pertemuan ayah dan anak ini sangat mengharukan. Mereka saling berpelukan dengan penuh bahagia. Beberapa waktu kemudian Fadilah Khan diperintah oleh ayahnya agar menghadap Mbah Kuwu Cirebon. Sebelum pergi menghadap Mbah Kuwu Cirebon, Fadilah Khan terlebih dahulu diminta untuk bertapa dalam tanah di bawah pohon asem cilik yang sekarang dikenal dengan nama asem cilik. Ketika Fadilah Khan bertapa, datanglah bertengger sepasang burung bangau di atas pohon asem itu. Bangau betina bertanya kepada bangau jantan, apa nama tempat dan pohon ini? Apakah pohon ini menyimpan suatu rahasia? Karena tampaknya sangat berbeda dengan yang lainnya. Sang bangau jantan menjawab bahwa daerah ini adalah Pulau Majeti. Pohon ini disebut asem cilik dan benar menyimpan suatu rahasia, tetapi tidak boleh diceritakan. Bangau betina meminta kepada bangau jantan agar rahasia dari pohon asem itu diceritakan saja. Namun bangau jantan tetap menolak dengan alasan khawatir ada yang mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi bangau betina tetap mendesaknya, dan dikatakan bahwa sekitar sini dikelilingi pohon asam, paling hanya terdapat air. Bangau betina tetap mendesak ingin mendapat penjelasan, bahkan mengancam jika tidak memberitahukan beliau akan meninggalkan bangau jantan. Karena bangau betina terus mendesak dan mengancam akan meninggalkannya, akhirnya bangau jantan bercerita juga. Katanya, jika pohon asem sebelah selatan diambil, maka akan menjadi seekor kuda semberani. Sebelah timur menjadi pakaian kuda, dan sebelah utara menjadi pecut atau cemeti. Penjelasan bangau jantan ini didengar oleh Fadilah Khan yang sedang bertapa di dalam tanah. Kemudian Fadilah Khan berdehem. Mendengar ada yang berdehem, bangau kaget sambil terbang. Bangau jantan berkata kepada bangau betina, "Tuh kan, ada yang dengar." Fadilah Khan mengakhiri tapanya, kemudian diambilnya cabang-cabang pohon asem yang diceritakan burung bangau tersebut. Dan apa yang dikatakan burung bangau itu menjadi kenyataan. Dengan naik kuda semberani itu, berangkatlah Fadilah Khan menemui Mbah Kuwu Cirebon, memohon agar ia dapat dijadikan muridnya. Mbah Kuwu Cirebon menerimanya.
Suatu waktu Semajarail dari alas tiris Dermayu menyerang Cirebon dengan tujuan ingin menghapus ajaran agama Islam yang waktu itu berkembang pesat. Maka diutuslah Padilahan untuk menumpas Syekh Majarail. Maka terjadilah peperangan tanding antara Padilahan yang mempertahankan perkembangan agama Islam melawan Syekh Majarail. Padilahan dapat mengalahkan Syekh Majarail atas kemenangannya dalam mempertahankan serta membela agama Islam dan keutuhan daerah Cirebon. Maka oleh Mbahku ditetapkan bahwa Sultan Datuk Saleh beserta putranya untuk menetap di Pulau Majeti. Oleh Mbahku, Datuk Saleh dianugerahi nama Imandalika, sedangkan Padilahan dengan nama Pangeran Alus Putra Agung. Sebagian orang menyebutnya dengan nama Pangeran Alas. Oleh Mbahku Cirebon, Pulau Majeti diberi julukan Bayalangu. Sedangkan arti Bayalangu adalah baya dari asal kata bahaya dan langu artinya terlewati. Jadi arti Bayalangu adalah bahaya yang terlewati, yaitu ketika Cirebon mendapat serangan dari Syekh Majarail, tetapi dapat diatasi oleh Padilahan. Di samping julukan Bayalangu, Pulau Majeti juga dikenal dengan nama Bumi Segandu, Cirebon Ilir, dan Bumi Caruban. Batur sedulur sekampung, demikian kisah sejarah asal-usul desa Bayalangu. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seakeh-akehe. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.